Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini. Waduh, masih setia sekali menyaksikan Opini setiap harinya dari jam 8 sampai di jam 9 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Nah, untuk teman-teman yang usianya sama seperti saya, generasi Gen Z. Nah, untuk Anda, marilah bersama-sama kita yang namanya untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Karena yang tadi juga sempat kita bahas sama Faris nih, Faris, tentang budaya K-pop ini. Karena saya melihat mulai dari anak-anak teman-teman, terus juga tetangga-tetangga gitu, masih SD tapi lagu-lagu yang mereka dengarkan itu adalah lagu-lagu K-pop. Bukan tidak boleh, bukan berarti tidak boleh. Itu sah-sah saja karena kan kita suka terhadap sesuatu hal. Tapi yang kita takutkan adalah budaya aslinya kita nih, yang tadi sempat kita bahas juga akan luntur atau hanya tahu sebatas dasar-dasarnya saja. Lanjut lagi di mata Faris ini, ketakutan seperti apa nih Faris kalau tetap semua ini tetap terjadi gitu? Sebenarnya ketakutan Faris lebih kayak kecintaan mereka terhadap Indonesia ya. Karena kalau mereka sudah suka atau cinta sama orang luar, akhirnya apapun yang terjadi di Indonesia nanti mereka nggak akan peduli gitu loh. Oke. Yang tadi di awal juga Faris bilang kan bahwa dunia politik ini kan akan terus berputar ya. Kita pun nanti juga akan menua dan mereka-mereka lah nanti yang sekarang masih SD yang akan melanjutkan gitu. Kalau dari SD saja mereka sudah sangat cinta sekali, menjadi suka sama budaya-budaya dari luar kan, yang takutkan Faris tadi bilang bahwa nanti akan hilang nih rasa-rasa nasionalismenya. Benar, itu kayak misalnya mereka generasi selanjutnya nih. Kalau dari sekarang mereka nggak tahu atau kurang paham tentang budaya Indonesia, nanti ya ke generasi selanjutnya mungkin anak-anak mereka nggak bisa ngajarkan apa-apa nih. Mereka nggak tahu, kayaknya cuma tahu ya budaya luar mungkin. Benar-benar. Oke. Nah, kalau sepengalaman Faris nih, Faris kan juga aktif juga di lembaga riset ya. Nah, udah pernah Faris lakukan belum Faris? Kira-kira seperti riset tentang pemilih-pemilih muda atau juga tentang seputar keikutsertaan anak muda di dunia politik ini seperti apa? Kalau kecenderungan pemilih sudah ya, kecenderungan partisipasi pemilih itu kayak mana? Gimana kita melihat ke depan misalnya udah pilpres sama pileg kemarin nih, masyarakat mau milih lagi nggak pas pilkada? Nah itu kemarin kebetulan kami sudah melakukan. Kebetulan di Kota Lubuk Linggau ya. Karena kenapa kami ngambil Kota Lubuk Linggau? Karena kami lihat bahwa partisipasi politik masyarakat di Kota Lubuk Linggau ini lumayan di angka 80 sekian persen. Wah, tinggi berarti. Tinggi berarti ya, Bang. Karena kami nengok ini kenapa sih bisa setinggi ini? Padahal kalau kita lihat di Indonesia permasalahannya kan banyak masyarakat yang golput. Benar. Akhirnya kami tertarik ngambil di Lubuk Linggau. Kami nengok kenapa masyarakat ini banyak milih? Apakah memang masyarakatnya yang memang aktif berpolitik atau karena mereka mau milih ketokohan dari pasangan yang ingin mereka pilih? Karena ada memang yang mereka kagumi atau mereka idolakan, akhirnya ikut serta juga menjadi pemilih kemarin gitu. Nah, berarti ini kan Faris terjun ke lapangan, ngobrol bersama dengan anak-anak muda di Kota Lubuk Linggau. Hal yang banyak mereka ucapkan apa nih Faris? Kenapa mereka tertarik untuk namanya kalau untuk pemilih juga kan berarti ikut memikirkan juga untuk masa depan bangsa, terutama juga bagi mereka di Kota Lubuk Linggau gitu. Apa yang mereka utarakan? Kalau yang mereka sampaikan, mereka ingin adanya suatu perubahan untuk negeri ini mungkin. Kayak misalnya mereka menyampaikan aspirasi, kenapa misalnya disodorkan beberapa nama calon, kenapa kamu milih yang ini, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu? Mereka ngomong, saya milih ini karena saya merasa aspirasi saya bisa disampaikan nih oleh mereka. Saya milih ini karena ini berwibawa gitu. Saya milih ini karena ini. Artinya mereka mempunyai harapan lah terhadap orang-orang yang akan mereka pilih gitu.
Nah, kalau dari sisi kekurangannya, Faris, peran serta Gen Z ini kan kalau sisi positifnya seperti itu, mereka sebagai ya pemilih mayoritas dong berarti, Mayoritas, hampir ya. setengahnya, Iya. setengah lebih bahkan. Nah, kalau dari sisi negatifnya yang kita lihat tentang peran Gen Z ini seperti apa? Kalau dari sisi positif itu kan keikutsertaan politik Gen Z sama Gen milenial ya. Itu di angka 50%, 57 apa 56 sekian persen lah. Artinya kalau seluruh mereka aktif, wah ini udah setengah lebih auto menang nih gitu. Benar. Tapi kalau di sisi negatifnya, oke, kalau misalnya masyarakat atau pemilih itu memilih karena mereka melihat ketokohan atau melihat visi misi. Tapi yang kita takutkan fenomena yang ada di Indonesia sekarang itu kan money politik takutnya. Oke. Takutnya mereka milih apakah memang pure ini karena mereka suka atau mereka merasa tokoh ini bisa menyampaikan aspirasinya atau hal ini terjadi karena ada money politik. Oh, oke, karena ya anak muda masih nganggap wah yang penting saya dapat Ya, uang gitu, benar. terserahlah seperti apa gitu. Yang penting ya 5 tahun lagi baru saya pikirkan gitu. Oke. Benar, takutnya kan masyarakat sudah mulai jenuh terhadap ini. Karena beberapa juga yang dari hasil survei itu mereka ngomong kayak saya milih siapapun hidup saya gini-gini aja dong gitu. Oke. udah merasa apatis nih masyarakat. Mungkin mereka dahulunya merasa dititipin amanahnya ke si ini misalnya, terus merasa kecewa, akhirnya Oke. terjadi apatisme dari masyarakat ya. Oke. Berarti pada saat pemilih mereka baru-baru memilih pertama kali mungkin 5 tahun yang lalu terus dikecewakan dan sekarang juga merasa udah bodo amat Bodo gitu. amat, iya, benar, Oke, itu. berarti hal-hal yang seperti itu yang kita takutkan akan terus berkelanjutan, akan terus terjadi gitu. Iya. Oke. Nah, kalau peran Gen Z ini kan berbicara dari sisi politiknya untuk masa depan bangsa ini. Nah, ketertarikan Gen Z saat ini tentang dunia politik, Faris, bukan hanya mungkin tentang seputar pilkada kemarin atau juga pilpres kemarin, tapi mengenai ya perkembangan politik internasional nih. Wah. Mungkin kalau perkembangan politik di daerah, mereka juga ngerasa saya orang sini gitu, juga mau daerah saya berkembang, mau daerah saya maju. Nah, bagaimana tentang untuk masa depan ya di dunia ini gitu? Karena kan mau tidak mau atau ikut tidak ikut gitu, perkembangan dunia politik internasional juga akan berpengaruh juga terhadap Indonesia sendiri gitu. Nah, kalau Faris yang pernah temuin atau pernah ajak ngobrol anak-anak muda di Gen Z ini, bagaimana tanggapan mereka? Ya kalau kita berkacanya lagi, beberapa anak muda sudah ikut serta dalam politik ya, Bang. Entah itu sebagai pemilih ataupun sebagai yang dipilih atau caleg apa segala macam ya, Bang. Artinya ini suatu ketertarikan dari anak-anak muda, apalagi ikut kontestasi politik. Betul. Karena setahu Aris ya kontestasi politik ini pressure-nya lumayan ini. Bang. Benar. Semua diuji. Iya. Mental diuji. Mental diuji ini. Wah. Oke. Artinya Gen Z ini dari tingkat DPRD kota, kabupaten, bahkan DPR RI itu kan udah lumayan banyak itu Gen Z yang terpilih gitu. Benar. Okay. Artinya mereka mau memperjuangkan, selain memperjuangkan daerah, mereka juga ingin bersuara di internasional mungkin ya Bang. Atau DPR RI kan ya kita hubungannya juga selain di dalam juga hubungan ke luar negeri mungkin. Oke, betul sekali karena yang melalui itu semua tujuan mereka tidak bukan ya menyuarakan itu tadi ya. Bagaimana tentang perkembangan politik yang ada di luar negeri sana, di dunia inilah seperti itu. Nah, untuk Faris sendiri nih, berarti kan kurang lebih Faris sudah terjun ke masyarakat, juga aktif di lembaga research ini. Hal-hal yang sering Faris temuin nih, terutama dari para Gen Z nih. Ya kalau dari Gen Z itu harus melihat ketakutannya itu kayak kefomoannya mungkin ya Bang. Oke, nah Takutnya- seperti apa kelanjutannya kita tahan dulu nih Faris. Apa yang sudah Faris jumpai selama ini dan pasti pemirsa Opini jangan kemana-mana. Kami berdua tentunya masih akan kembali lagi untuk Anda dan tetap setia di obrolan pagi ini.